Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya. Malam hari ini kita coba untuk kembali melihat kondisi marketnya. Kita coba untuk kembali melihat kondisi marketnya. Oke, biar nanti ada sedikit banyak koreksi yang bisa kita ambil, yang bisa kita manfaatkan di sana. Juga bagi teman-teman yang masih belum memahami secara maksimal, nanti bisa banyak bertanya ya. Mungkin selama ini mencoba berulang kali masih belum menemukan titik maksimalnya ya, mungkin karena butuh proses, butuh pengalaman, sehingga membutuhkan waktu yang cukup untuk banyak belajar dan mempraktekkan yang sudah kita sampaikan. Diawali dari ya pergerakan market yang hari ini sedang berjalan ya, kita langsung melihat dan mereview dulu. Sebelum nanti kita bahas lebih dalam, kita akan mereview dulu market yang sudah berjalan, kemudian kita bandingkan dengan yang tadi pagi sudah kita analisakan ya. Mudah-mudahan dari sekian banyak yang melihat ada peluang yang didapatkan masing-masing, meskipun nominalnya tidak sama, meskipun jumlahnya berbeda-beda, tetapi setidaknya ada masukan yang bisa didapatkan. Saya mulai dari yang pagi tadi. Perhatikan, dari pagi kita sudah memberikan satu ilustrasi atau satu simulasi, di mana pagi tadi kita sudah memberikan titik entry-nya. Di kondisi awal kita bisa lihat di sana ya, perhatikan di kondisi awal kita bisa lihat di pagi hari ya. Enak sekali suaranya. Coba kita lihat, ini suaranya tidak enak sekali ya. Oke, kita coba lihat lagi di pergerakan yang ada ini. Dari pertama kita memberikan sell stop di angka 1778,71 ya. Di pagi sebelum marketnya bergerak kita sudah berikan ya. Mungkin pagi tadi masih bergerak satu candle ya, satu candle di candle bukaan. Kemudian kita sudah berikan di sana area untuk entry-nya, baik buy maupun sell. Sell stopnya di 1778,71. Kemudian ketika nanti breakout kita berikan sell kembali di 177525. Nah, semuanya kena ini. Semuanya kena. Sell pertama kena, kita sudah dapatkan ya. Di pertama sudah dapat, yang kedua terseret sekitar berapa ini? Sekitar 300-an ya. Masih aman, masih dalam batas wajar. Kemudian kembali menguat, seller kembali menguat hingga menyentuh level berikutnya ya, hingga menyentuh level berikutnya. Sell kedua artinya sudah kita dapatkan juga. Pertama kita dapat, kedua juga dapat karena turun juga, pada akhirnya turun. Ada koreksi sebentar, masih dalam batas normal di bawah 500 pip, masih dalam tahap, masih dalam batas yang wajar. Kemudian turun. Dari ini kalau kita sesuai dengan target per transaksi, seharusnya kita bisa exit dulu di sana. Ya, seharusnya sudah bisa exit dulu di sana. Kemudian berikutnya tinggal sell buy limitnya yang kena ya. Buy limitnya ini tersentuh, kemudian setelah buy limit sell pun kena di sana. Ya, sellnya ini kalau kita lihat sampai di bawah 167, kemudian buy-nya terseret sekian, tetapi dalam posisi yang aman karena ini meskipun limitnya kena, jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga masih dalam posisi yang aman. Sell kita sudah dapat, andaikan buy-nya kita belum close atau kita close, tentu
masih ada keuntungan yang kita dapatkan dari sell stop yang di atas. Kemudian berikutnya limit naik sampai sana ya. Buy limit di area di sini akan memantul ya. Perhatikan dia tersentuh koreksi sebentar, akhirnya memantul. Dan pantulan cukup jauh, cukup banyak, sekitar 500, hampir 500 ya. Ya, hampir 500, ada pantulan sekitar 500 lebih bahkan. Jadi selnya kena, tapi kalau kita lihat sudah lebih dari cukup, 174, limitnya juga memantul. Sehingga kalau sudah di area pantulan, yang kita manfaatkan adalah koreksinya, bukan reversalnya tapi koreksinya. Sehingga mungkin kita entry-nya sell di sini, limitnya kena, kemudian mungkin satu candle selesai kita close. Tidak perlu nunggu candle yang panjang, karena kita pun tidak tahu candle itu panjang sampai di mana. Setelah selesai baru kita nanti amati lagi, kita monitor kembali apakah ada kelanjutan atau tidak. Kita lihat level berikutnya. Di levelnya ini sudah tidak bisa breakout, artinya berpeluang untuk memantul kembali ya. Mungkin dari pagi sudah kita berikan garis-garisnya, setidaknya kita bisa membuktikan di berikutnya kenapa pas berada di situ kembali memantul dan kita memberikan limit di sana. Karena ini bagian dari wilayah penting, bagian dari level psikologi, di mana market selalu akan kembali pada harga atau kembali pada harga masa lalunya. Ya, tentu secara bertahap. Di situ ada level penting yang terdekat, kemudian kita lihat ke belakang kembali dan seterusnya. Perhatikan ketika ini sudah ditolak ya, ketika sudah mulai ditolak, perhatikan ini mulai perlahan-lahan mulai naik ya, mulai perlahan-lahan mulai naik di sana, kemudian melewati retracement-nya ya. Kita lihat retrace-nya di mana. Ini adalah area retrace-nya, berada di tengahnya. Ini adalah retrace-nya. Di area retrace ini perhatikan mulai dilewati atau mulai di breakout, sehingga peluang untuk memantul, peluang untuk lanjut semakin kuat di sana. Hingga nanti di level psikologi di atasnya. Ketika sudah menyentuh di sana, hati-hati karena berpeluang untuk koreksi sebentar, kemudian pada akhirnya lanjut naik kembali. Sehingga kita sudah antisipasi dengan pending order di sana, buy stop sudah kita jaga di sana. Kita akan masuk dengan buy ketika sudah melewati level pentingnya di sana. Hasil dari perjalanan naik, perjalanan buy, nanti kita menunggu selesainya candle ini. Apakah nanti ditutup dengan breakout level pentingnya, breakout dari level di atasnya ini, ada candle yang bersinggungan di sana, ada lekukan di sana, karena bisa jadi nanti kembali memantul ketika nanti menyentuh levelnya di sini. Kemudian di atasnya kita juga masih jaga dengan buy stop di sana. Kenapa kita mengambil posisi di sana? Dengan alasan tentu ketika sudah mulai break, maka buyer akan semakin kuat menyentuh dan berusaha untuk mencapai harga tertingginya. Kemudian di harga tertingginya kita sudah jaga dengan limit untuk koreksinya. Dari simulasi ini setidaknya minimal ketika kita mau entry, minimal ketika kita mau masuk di market, ada sedikit banyak gambaran ya, bukan trading yang asal-asalan, tetapi ada rebaan di sana. Karena niat kita adalah untuk bisnis yang tentu kita harapkan potensi profitnya, bukan spekulasi. Oke, dari kesimpulan yang ada, apa yang kita bisa dapatkan? Yang bisa kita dapatkan adalah ketika pagi-pagi
hari masih dimulai, pergerakan candle masih belum panjang, artinya ada peluang besar yang bisa kita manfaatkan di sana. Kenapa? Karena ketika market dibuka selalu nanti ada pergerakan naik turunnya, sehingga kita sudah antisipasi, kita sudah pasang jaring di sana untuk memancing ya. Ketika dia turun kita manfaatkan, ketika dia naik kita manfaatkan.